Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang berbahagia sahibul bait, tuan rumah, semoga senantiasa rumah ini fihil barakah wa fihi tatanazzalu rahmah, senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan dan tuan-tuan, insyaallah pada hari ini kita akan bermula kajian kitab Al-Hikam. Semoga Allah mudahkan untuk kita pahami dan mudahkan juga untuk mengamalkan, dan Allah beri kesempatan untuk boleh mengkhatamkan kitab ini sehingga habis insyaallah biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hikam yang pertama. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, seorang ulama sufi wa faqih, dan ulama yang karya-karyanya banyak dibaca oleh ulama-ulama Nusantara dan menjadi salah satu guru ya kepada ulama-ulama Nusantara. Ada kisah beliau tentang Al-Hikam ini, hikmah-hikmah ini. Beliau dulu nak menuliskan hikmah, tapi begitu nak buat tak dapat, tak keluar hikmah dari dalam jiwa, ya, dari dalam hatinya. Lalu membaca satu hadis, barang siapa yang ikhlas dalam beribadah selama 40 hari, Allah akan terbitkan dari hatinya dan mengalir ke lidahnya hikmah-hikmah. Maka dia coba melakukan kebaikan, amal, ibadah, ikhlas. Ya, ikhlas itu kan murni. Al-khalis namanya murni, seperti al-hubbul khalis, ya, cinta yang murni. Ikhlas maknanya memurnikan hanya untuknya. Namun rupanya keikhlasan dia, kemurnian dia, penghanyaan dia untuk memperoleh hikmah. Dia ingat hadis itu, ikhlas 40 hari karena Allah akan Allah terbitkan hikmah. Nah, dia tersalah tujuan. Dia ikhlas murni ya untuk hikmah. Bila selepas 40 hari dia coba buat, tak dapat. Akhirnya dia paham bahwa ikhlas murni karena Allah itu tidak ada sembarang apapun yang menyertainya. Ya, karena penyertaan itu adalah syirik. Syaraka itu maknanya penyertaan. Jadi syirik itu kita melakukan sesuatu, ya, menyertakan tujuan yang lain, ya, bersama Allah. Kita tak boleh ucap
ya untuk Allah ya untuk ini juga tak. Karena kalau kita nak itu untuk Allah saja, karena yang akan yang akan buat itu pun Allah saja, bukan amal kita, bukan usaha kita, atau bukan kehendak siapa. Itu adalah ikhlas. Maka ikhlas itu diidentikan dengan tauhid, kemurnian karena Allah. Maka surah Qul huwallahu ahad disebut suratul ikhlas. Padahal itu isinya tauhid. Katakanlah Allah hanya ahad, tunggal. Allahus samad, semua bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun apapun yang menyamainya. Ya, menyamai menciptakan, menyamai berkehendak, menyamai pengaturan, bahkan menyamai tujuan. Ya, itulah tauhid, itulah ikhlas. Kita masih kadang ya Allah juga ya ini juga, itu sebetulnya tak semua Allah dan Allah yang buat. Itu sebab Allah dinamakan fa'alul lima yurid. Hanya Allah lah yang punya sifat itu. Sifat melaksanakan, melakukan, mengerjakan apa yang dia nak. Ya, dan ketika Allah nak ciptakan alam semesta ini, Allah mengatakan idza arada syai'a. Ketika Allah nak, maka apa yang ada di muka bumi ini itu adalah muradullah, apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki kita jadi orang baik, maka Allah kehendaki pula kita nak mengaji agama. Kalau Allah nak bagi dia sesuatu, maka Allah bagi dia ingin sesuatu. Bahkan bukan hanya ingin, perlu. Ya, tiba-tiba ada orang yang menjadi tanggung jawab kita, maka itu kita perlu bagi dia. Perlu itu pun adalah utusan Allah yang memberi, yang memulai, ya, dan memberitahu bahwa Allah nak bagi. Nah maka tidak ada yang tidak dari Allah. Maka kisah-kisah para aulia, orang soleh, ketika naik kuda, kudanya binal, kudanya degil, dia tak pukul kudanya, dia turun, dia ikat, lalu dia perbaiki hubungan dia kepada Allah. Orang sering mengatakan ini tak berjaya karena kuda degil ini mesti dikendalikan dengan baik, bukan dengan sholat. Orang salah memahami sholat, itu dikira sholat atau doa yang boleh bekerja merubah sesuatu, bukan. Tapi sholat dan doa itu adalah atau ibadah, ya, usaha dengan doa adalah cara kita menunjukkan kepada Allah akan keperluan kita kepada Allah. Keperluan agar kita dapat sabar, keperluan agar kita dapat mengendalikan, dan satu lagi, keperluan agar yang kita kendalikan itu Allah tundukkan. Jadi sebetulnya itu pemahamannya yang benar. Sehingga ketika orang tidak punya pemahaman yang benar, ya, kenapa sholat? Ini bukan dengan sholat diselesaikannya, ya, dengan dikerjakan, dengan artinya dibuat, di settle, di apalah. Tapi lupa bahwa kita perlu kuwah rabbaniyah. Ya, perlu ketelitian, perlu kesabaran, perlu ketawakalan, perlu agar semua dapat dilakukan dengan tenang, dengan baik, dengan mudah. Kalau gagal pun Allah bagi kita terima. Jadi tak ada yang kacau hidupnya, tak ada yang. Nah, dengan pemahaman itu maka orang dapat menjadi hamba Allah. Jadi ketika kuda itu binal, dia turun, lalu dia baiki hubungannya kepada Allah. Ya Allah, aku tak tahu apakah aku yang kurang sabar atau kuda yang memang sangat degil. Kedua-duanya ada di tangan Engkau.
Ya, bagi aku kesabaran dan tundukkan dia untukku. Nah, dengan kepasrahan itu maka keluarlah pikiran positif dan ketenangan sehingga dia dapat melakukan sesuatu dengan baik. Itu adalah pemahaman yang benar yang dimaksud oleh agama, oleh tasawuf terutama. Ya, hatta seorang soleh, seorang aulia, ya, istrinya degil pun tak dimarahi istrinya. Ya, dia pergi masuk musola, dia sholat. Ya, hati manusia ada di tanganmu. Ya, ya, mungkin dia tengah goncang kah, degil kah, atau akut sabarnya tengah turun. Ya. Nah, dengan memperbaiki hubungan kepada Allah, maka kita kembali ke zero, kembali ke nol. Nah, pada saat itulah kekuatan Allah itu turun. Terkadang orang mengosongkan, menzerokan diri itu ketika dia sudah buat semua, lalu ini memang akhirnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu dia cakap akhirnya, seolah-olah kita dulu baru Allah. Itu ya pemahaman yang meletihkan, karena salah memandang Allah. Dia kira ada sesuatu yang kita dahulu memulai baru Allah, tak ada. Ya, semua apa yang sudah wujud di sini Allah lah yang memulai. Wa huwa mubdi'u wa yu'id. Wa huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah yang memulai, dialah yang mengulang balik sesuatu yang dimulainya. Nah, itu perlu pemahaman tauhid yang betul, karena praktikal tauhid itu di dalam tasawuf. Seperti pengamalan yang sempurna itu juga di dalam tasawuf, karena tasawuf adalah ruhuddin. Itu sebabnya Al-Imam Al-Ghazali dia mengarang kitab Ihya'u Ulumuddin. Ilmu-ilmu agama ihya, dihidupkan ruhnya. Ya, tauhidnya dihidupkan ruhnya, fikihnya dihidupkan ruhnya. Maka itulah Ihya'u Ulumuddin. Baiklah, kita masuk kepada hikmah yang pertama. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min an yakuna ihda dairatain. Al-khalqu ma'al khalqi. Makhluk ya, bersama Allah, al-haq ini Allah. Artinya hubungan makhluk dengan Allah. Keadaan makhluk bersama Allah. Itu tidak terlepas ya, daripada makhluk itu ya, tidak terlepas ya, ahadun seorang pun ya, tidak layakhlu ini ya, tidak terlepas, tidak sunyi. Betul, ada kata tidak sunyi, betul juga ya, tidak terlepas. Oke. Nah, tidak sunyi siapapun, seorang pun ya, dari kalangan makhluk itu ya, bahwa dia berada pada salah satu dairatain, salah satu dari dua lingkungan, dua lingkaran. Ya. Imma dairatul rahmah, sama ada dia berada yang pertama ini di lingkaran rahmat. Ya. Atau dairatil hikmah, atau lingkaran hikmah. Kita ini tidak keluar dari dua pusingan itu, dua putaran itu. Ya. Pertama di seputar hikmah, kedua di seputar rahmah. Ya. Orang sufi menyebut ya, dua keadaan kita, keadaan enak dan tidak enak, keadaan gembira dan derita, keadaan bahagia dan penderitaan itu yang pertama disebut rahmat, ini yang enak-enak lah katakan, yang mudah-mudah
termasuk dalam hal ini adalah taat. Orang dalam ibadah, dalam taat, dalam kebaikan, dalam keadaan yang positif, itu rahmat. Ya. Maka satu laginya ya hanya dua, kalau tidak berarti dalam sedih, derita, celaka, maksiat, susah. Ini adalah hikmah. Ya, hikmah. Dan satu lagi, rahmat dan hikmah ini adalah anugerah yang Allah turunkan. Dua-duanya keluar dari rahmah, dari sayang. Mudah contohnya, seorang ibu membelai anak dengan mencubit anak keluar dari sayang, keluar dari kasih. Ya, anak degil, melawan, meninggalkan orang tua, lalu balik, taubat. Ya. Anak takut, nak minta maaf, dan lalu anak itu menangis. Ya, seorang ibu itu memeluknya sambil mukul. Ya, pukulan ini pukulan sayang, sama mencubit sayang. Ya, kenapa orang tua pukul anak yang degil itu? Agar baik, kan keluar dari sayang. Ya. Itu sebab Allah berfirman, "Qulidullaha awid'ur rahman," katanya. "Ayyama tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Ya, mana-manapun Allah punya nama-nama yang indah. Jadi ada nama-nama yang termasuk kategori uluhiyah, Qulidullaha. Ada nama-nama yang termasuk kategori Ar-Rahman, ya, kasih sayang. Nah, bukan barangkali ulama sufi memaksudkan uluhiyah ini jalaliyah. Allah buat orang mati, Allah buat orang sakit, Allah buat orang ketakutan, Allah buat orang mendapatkan sesuatu yang dia tak suka, tak nak. Bankrupt, miskin, dosa, semua. Ya. Kemudian Allah buat sebaliknya. Maka ada sifat jalalun, ada sifat jamalun, ada sifat ikram, ada sifat jalal. Wal ikram artinya wal jamal. Ada sifat qahrun, ada sifat lutfun. Ya. Sebetulnya datang dari yang tunggal. Ya, tapi begitu keluar zuhur menciptakan dua. Nah, yang satu itu hikmah, yang satu ini rahmat. Inilah dua-duanya keluar dari rahmat. Kalau tak ada gelap, maka terang sungguh tidak menyamankan. Tapi ketika gelap, datang terang, baru terang gitu. Ya. Dan gelap itu sebetulnya hakikatnya tidak ada. Seperti kita hakikatnya tidak ada. Dan terang itulah ada. Nah, terang itu nur itu ada. Ya. Dan nur itu wujud. Ya, begitu juga baik. Ya, baik itu adalah nur. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ya, wujud itu nur dan nur itu baik. Maka berarti buruk itu tidak ada. Ya. Dan tidak ada itu gelap. Nah, jadi gelap, baik, tidak ada, itu hikmah. Itu makhluk yang Allah ciptakan. Karena kalau tidak ada, ya tidak ada. Kenapa jadi ada? Berarti kan diciptakan. Kalau orang tanya saya sekarang di Indonesia, Rohimuddin ada, istri saya di sana kata tak ada. Lalu ditanya di mana adanya? Nah, ini kenapa tidak ada ditanya ada? Bukankah tidak ada tidak pernah ada? Ya, tidak ada itu selama-lamanya tidak ada. Jadi jangan ditanyakan ada. Jadi ada dan tidak ada selain Allah itu cipta, makhluk. Maka ada itu rahmat, tidak ada itu hikmah. Ya, kita ketika mendapatkan
atau kita menerima sifat tindakan perkataan jahat, buruk dari orang. Itu kalau kita gunakan, ini bukan filsafat, memang kelihatannya bahasa ini seperti filsafat. Itu sebetulnya hakikat. Ya, sumbernya orang sufi pembicara ini, lalu dibawa oleh orang ahli filosof, dijual sebagai bisnis orang filsafat. Ya. Ketika kita menerima tindakan, ucapan jahat, buruk dari orang, kalau kita gunakan hakikat ini, ya, maka kita sedang menerima sesuatu yang tidak ada. Ya, tidak ada kebaikan. Karena kebaikan itu wabiyadihil khair, di tangan Allah. Jadi kalau orang belum Allah bagi kebaikan, maka tidak ada kebaikan dan dinamakan buruk. Buruk itu berarti tidak ada. Jadi sepatutnya kita tidak perlu sakit hati dengan sesuatu yang datang dari tidak ada. Ya. Kenapa kita sakit? Karena kita tidak sembuh. Jadi sakit itu tidak ada sembuh. Andai kan punya akhlak, maka dia orang yang sembuh. Dan andai kan dia sembuh, maka dia tidak sakit. Ya. Dan ini bukan filsafat, ini adalah makrifat, ya, dan hakikat. Dan itulah yang dibicarakan oleh orang sufi yang disebut tajribah ruhiyah. Pengalaman rohaninya ternyata melihat hakikat ini, mengetahui ini, itulah makrifat. Maka ketika Imam Al-Haddad mengatakan, makhluk itu tidak keluar dari dua lingkaran. Lingkaran rahmat dan lingkaran hikmah. Kata dosa, orang sufi mengatakan dosa itu Allah ciptakan, ya, untuk diampunkan. Makanya Allah letakkan kepada makhluknya sifat-sifat ampunan. Ghafirun ada di Al-Quran. Ghaffarun ada di Al-Quran. Ghafurun itu semua maknanya pengampun. Ya. Bahkan tidak cukup dengan itu. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Ada dua. Allah suka dan Allah tawwab. Ya. Kan di Al-Quran wa huwa tawwabur rahim. Tawab itu pemberi taubat kepada yang berdosa pastinya. Sudah pun begitu Allah pengampun, maha pengampun, sangat maha pengampun. Belum karim, rauf, rahim, itu pun pengampun juga. Jadi sepatutnya orang muslim itu menyayangi saudaranya yang berdosa. Karena Allah sangat menyayanginya. Ya, bahkan ada hadis, andaikan di dunia ini tidak ada yang berdosa, semua taat Allah basmi. Allah ciptakan makhluk yang berdosa karena ada sifat yang tidak terpakai, sifat ghafir, ghafar, ghafur, rauf, rahim. Itulah hikmah. Nah, disitulah kenapa orang sufi itu sangat rapat dengan orang pendosa. Lain dengan fuqaha. Fuqaha karena memang mazhar agama. Jadi dia tak mau duduk dengan orang yang ahli maksiat. Sementara orang sufi sepanjang sejarah duduk dan tidur makan bersama orang maksiat. Ya, dan menemani orang yang belum kenal Allah dianggap macam orang kenal Allah. Nah, kita disayang oleh murabi karena kita tidak kenal Allah. Dia mau duduk dengan kita padahal letih lihat kita yang tidak bersama kehadiran Allah. Masih bincang soal, ya, kata orang Indonesia tentang tetek bengek. Tahu tetek bengek? Ya, tentang berbagai macam yang bersifat emosional, bersifat, ya. Itulah yang mereka para aulia mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang ihtimalul adza. Karena ada ungkapan perkataan Imam Ali katanya bahwa ada sunnatullah, ada sunnatul nabi, ada sunnatul aulia. Ya, yang perlu kita ikuti. Sunnatullah adalah kitmanus sir, ya, menyembunyikan rahasia. Ya. Sunnat Allahumma sholli. Lupa sunnatul nabi itu apa. Nah, sunnatul aulia ihtimalul adza.
menanggung derita. Dan ada hadis Nabi juga mengatakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas khairun minal mu'minil ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bersama, bergaul dengan orang ramai dan menyabari, ya, menyabari azahum. Azah itu adanya menyabari mereka yang menyakitinya, itu azahum. Ya. Artinya menyakiti mereka yang hatinya selalu kepada Allah lalu bersama kita yang tidak bersama Allah, itu dia sakit, itu dia tanggung. Ya, kan umumnya manusia kalau bersahabat tidak sejalan terus pisah, karena dia tidak ihtimalul adza, tidak mau menanggung kesusahan ini, keberatan ini, penderitaan ini. Orang dengan suami istri pun, ya, kalau sudah tak selari, aku tak tahan, aku nak keluar dari kehidupannya. Itu tidak punya sifatul aulia, yaitu ihtimalul adza. Ya, seperti Aisyah, istrinya Firaun, itu waliyah, dia kuat. Seperti Imam Ahmad, yang istrinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Sampai murid jamaah semua minta kepada Imam Ahmad agar ceraikan. Ya, karena Imam Ahmad tengah mengajar begini, istrinya datang bawa anaknya, teriak, "Wahai, kau asik saja mengajar, aku nih." Ya, Imam Ahmad dia, muridnya udah marah semua, ceraikan istri itu. Tapi apa Imam Ahmad mengatakan? Ada dua yang aku tidak ceraikan dia. Pertama, ini Allah bagi untuk ibadahku. Ya, Allah yang bagi, tak ada siapa yang bagi. Ya, kedua, kalau aku tidak sabar, adakah orang lain yang menyabari dia? Ya. Tetapi uniknya ketika Imam Ahmad wafat ini, istrinya jadi waliyah. Karena tidak ada yang diberi oleh suaminya itu melainkan baik. Ya. Dan Allah yang masukkan kebaikan ke hati. Mungkin Allah masukkan ketika suaminya tak ada. Gitu. Dan biasanya memang begitu, al-mu'asaratu hijab. Orang tidak dapat mengambil manfaat terlampau rapat. Ya, istri kan susah nak belajar dengan suami. Ya. Ya, saya punya istri dulu murid. Ya, sebelum saya nikahkan duduk paling depan. Ya, setelah jadi istri duduk paling belakang, tidur pula. Ya, hijab. Tapi lepas suaminya dapat, baru tumbuh itu tanaman-tanaman, ya, yang tadinya dibiar saja. Ya, itu pentingnya. Kenapa orang sufi cara dakwahnya menemani suhbah? Karena terus menanam, kita tak perasan, karena kita ghaflah, kena jahil, kena nafsu. Tapi bila tiada, baru tumbuh. Kembali ke sini, bahwasanya kasih sayang Allah itu mengalahkan semuanya. Rahmati wasi'at kulla syai', yani ghalabat. Kasih sayangku yang menyebar, menutup, berada pada semua yang aku ciptakan. Ya. Coba, kenapa Islam mengatakan orang susah, orang sakit, orang menderita, orang hatta ketusuk duri, katanya Allah ampunkan dosanya, Allah berikan pahalanya, Allah tinggikan derajatnya. Ya. Terus ibadah, ya, ibadah ini apa? Ya, kalau penderitaan saja semuanya ampunan, pahala, gitu. Inilah hikmah, inilah rahmah. Imma dairatir rahmah atau dairatil hikmah. Faman kana al-yauma, barang siapa yang sekarang ini di dunia, berada di dairatir rahmah, di dalam lingkaran rahmat. Dia taat, dia berakhlak, dia ibadah kuat, dia boleh punya kesempatan berbuat baik. Kan itu semua hidayah. Ya, hidayah. Sebelumnya taufik. Ya, bukan kita yang ciptakan, Allah yang bagi.
Ya. Hatta orang taubat pun ramai orang yang enak taubat tapi tak dapat buat. Karena Allah belum bagi. Ya. Allah berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Allah bagi taubat baru boleh bertobat. Nah ini dia dalam kebaikan, itu dalam rahmat. Lalu apa balasannya di akhirat? Bukan karena amal kita. Karena ghadan fi dairatil fadl. Esok di akhirat berada dalam lingkaran fadl, anugerah, ya, pemberian Allah yang secara syariat agar dipahami akal itu balasan dari amal kita, ya, dari amal kita. Padahal ya Allah sudah memberitahu nabinya, dan nabi bersabda bahwasanya lan yadkhulal jannata ahadukum bi amalihi, katanya. Tidak akan ada orang masuk ke surga dengan amalnya. Sahabat terkejut. Ya, faqalu wa anta ya Rasulullah? Naam, katanya. Ya, sahabat bertanya, engkau pun juga sama? Ya, kecuali Allah memberikan rahmatnya. Nah, orang sufi itu menerangkan bagaimana ya, kita mendapat rahmat. Maka Al-Quran sebetulnya menerangkan, Allah menyebut surga rahmat, Allah menyebut syariat rahmat. Tetapi ada satu lagi, kunci daripada syariat dan surga ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, aku mengutusmu sebagai rahmat. Dan Nabi pun mengatakan, Ana ar-rahmatul muhdah. Sayalah rahmat yang tidak diminta oleh umatku, tapi aku hadiahkan. Oleh hambaku, tapi aku hadiahkan kepada umat Muhammad. Dan rahmat itu diterjemahkan oleh orang sufi adalah akhlak. Jadi syariat rahmat, surga rahmat, nabi rahmat, yaitu akhlak itu rahmat. Maka di Al-Quran dan ulama selalu mengatakan, apabila ada orang yang selamat karena akhlaknya, itu selalu disebut illa man rahimah rabbi, kecuali orang yang dirahmati Tuhanku. Seperti Sayyidina Abu Bakar di zaman jahiliyah. Ya. Kawan-kawan yang mengajak dia minum, dia tenang. Mengajak dia main perempuan, dia tenang. Mengajak dia menyembah berhala, Sayyidina Abu Bakar, dia tenang. Dan mengajak untuk memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Sayyidina Abu Bakar tenang. Inilah orang yang diberikan rahmat sebelum datang rahmat syariah. Ya. Adalah pemeliharaan Allah. Ya. Jasadnya tidak melanggar syariah, meskipun syariah tak ada lagi, tapi pemeliharaan Allah itu ke dalam rohaninya, rahmat. Itu ketika ada ketika ada syariat, ketika ada Islam disebut akhlak. Ya, itulah makanya menjadi salah satu sahabat yang paling pertama, Sayyidina Abu Bakar. Adapun yang lain-lain kan pernah apalagi Sayyidina Umar kan minum, membunuh apa, baru kemudian. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak. Nah itulah ilaman rahimah rabbi. Nah ada yang tidak taubat, yang tidak masuk Islam, tetapi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu pun termasuk yang diberikan rahmat, rahmatul hidayah. Dan seorang muslim yang sudah ada dalam rahmat syariah, ya maka ada rahmat satu lagi, yaitu rahmat Muhammadiyah, yang disebut hakikat Muhammadiyah, nur Muhammadiyah, itu juga rahmat Muhammadiyah. Itu adalah akhlak. Maka orang sufi mengatakan orang masuk surga itu karena akhlak. Ya. Karena akhlak. Ya. Karena Nabi mengatakan lawuzina imanu Abi Bakar bi imani hadhil ummah la rajaha. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar, ya, dengan iman umat ini, iman Sayyidina Abu Bakar kena berat. Ini laisa bikasrati salatihim wala siyamihim, bukan karena banyak bilangan amalnya, tetapi ma waqara fi qalbi Abi Bakar. Tetapi apa yang ya waqara itu yang memenuhi dada, hati, ruh Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada yang dipenuhi dalam rohani itu melainkan akhlak.
Sehingga Nabi mengatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Aku diutus membawa risalah itu untuk ya, mendistribusikan ya, akhlak, menyiapkan akhlak. Maka masuk surga itu karena akhlak. Akhirnya berkata begini Nabi. Aqrabun nasi minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa. Yang paling rapat, hampir dekat ya, denganku kedudukannya di hari kiamat, kan di surga berarti. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan orang yang punya akhlak dikatakan fil jannah qoblal jannah, sudah di surga sebelum di surga. Ya. Dan banyak lagi pujian-pujian rohani yang punya akhlak itu ya, disebut abadi. Sehingga ada ungkapan inna qalbas sufi khalidun. Jiwa orang sufi abadi. Kenapa abadi? Tidak berubah meskipun di luar keadaannya berubah. Orang berubah. Perlakuannya berubah. Dia hatinya tetap sabar, ridho, syukur, wa'ra, juhud, tawakal, yakin, tidak buruk sangka, memaafkan, melupakan yang lalu, tidak berpikir ke depan, ya pasrah, dan itulah surga. Namun keadaan zohir batin seperti itu nanti di akhirat. Di surga akhirat baru zohir batin. Ya, kalau di dunia batin saja yang tidak berubah, di luar berubah. Ya. Nanti dulu ya, kita itu tak tua-tua, muda terus. Ya. Sekarang ya muda, dulu suami kita waktu umur 20. Ya. Istri pun umur 20, bila sudah 80, dua-duanya pun tak nak melihat dah. Ya. Karena pemandangannya membosankan sudah. Tapi kalau hatinya surga, oh ya, hatinya surga, maka tetap dia bahagia. Nah, rahmat inilah ya yang kita perlukan. Maka ada rahmat yang mengejar kita, ada rahmat yang kita kejar. Ya. Baik. Jika di dunia ini ada dalam lingkungan rahmat, ada balasannya. Rahmat itu fadl. Apa? Anugerah, karunia. Nah, kenapa Allah mengatakan fadl? Fadl ini air penuh. Ya, melimpah-limpah itu fadl. Jadi kita diberi surga itu bukan Allah perlu sangat, itu lebihan kasih sayang Allah, baki, sisa. Bukan balasan kita, bukan balasan amal kita pun. Ya, itu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah adalah semuanya. Sehingga orang sufi mengatakan makhluk ini diciptakan oleh kasih sayang. Ya, maka Allah contohkan kepada kita, orang menikah kasih sayang keluar 6 anak. Itu kan keluar jelmaan kasih sayang. Ya, meskipun orang dulu nikah tak ada cinta, ya, tapi tetap untuk melahirkan bercinta dulu. Ya, kalau tak bercinta tak melahirkan. Baik. Wa man kana al-yauma fi dairatil hikmah. Kalau di dunia ini dia berada dalam lingkaran hikmah. Hikmah ini yang dimaksud adalah dosa kalau dalam hal pahala. Ya. Kana ghadan fi dairatil adli. Esok di akhirat ada dalam wilayah adil. Adil itu menyamai, ya, tidak melebihi itu. Itu adil, ya, menyesuaikan semua keadaan, itu adil. Jadi ternyata orang yang berdosa di dunia ini Allah balas hanya sesuai dengan dosanya itu. Selebihnya adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang sebagai umat Nabi, ya, kasih sayang dia mendengar Al-Quran, kasih sayang, ya, dia takut ya kepada Tuhan, kasih sayang. Ya. Nah ini jaminan umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Ya. Kan kita heran ya, di hadis ada seorang pelacur masuk surga cuma karena meminumi anjing. Ini balasan apa? Ya itulah kasih sayang. Ya.
Dan ulama-ulama yang banyak amalannya, banyak karyanya, banyak ibadahnya, soleh, alim. Ketika wafat, lalu ada orang soleh memimpikan dia. Lalu ditanya, ya Syekh, ma fa'ala rabbuka? Apa yang Allah buat kepadamu? Lalu dia mengatakan, di depannya aku tidak membanggakan amalku, karyaku, pangkatku. Itu Imam Al-Ghazali. Tapi rupanya aku mendapat kasih sayang Allah karena gara-gara ketika menulis kitab ada lalat yang haus, dia hinggap di penaku, tak aku halau, aku biarkan dia. Ya. Rupanya ibadah ini yang murni, tak ada pamrih. Ya. Itu yang diterima. Mungkin pelacur itu meminumi tak ada pikiran apa-apa, zero, kosong, tak merasa itu kebaikan. Bagilah. Ya, rupanya itu. Nah, rupanya ya, para anbiya, para aulia itu yang dikatakan fana, dia melakukan, Allah yang melakukan, bukan dia. Ya, itu bukan pikiran, ya, bukan pikiran kita. Kita juga kan kadang berpikir. Kita bagi orang-orang tak mau, ini bukan dari aku, ini dari Allah. Gitu. Akhirnya orang terima. Nah, begitu orang jahat, aku menyesal memberi engkau. Katanya dari Allah, tapi kenapa menyesal? Beda ucapan dengan hakikat. Maka tidak penting orang itu berapa banyak dia tahu hakikat. Tapi apakah hakikat itu menjadi bagian dari dirinya, itu yang terpenting. Nah, maka semua dengan rahmat Allah. Ini adil juga rahmat Allah. Ya. Adil itu dengan rahmat Allah. Bahkan akidah kita nih, akidah ahli sunnah wal jamaah. Janji Allah wa'dun, pasti Allah tunaikan. Allah kata, aku balas satu kebaikan meskipun itu ucapan. Ya. Aku balas 10 satu kebaikan itu. Dan itu pasti. Ya. Di dalam akidah kita ahli sunnah, kalau ragu, kafir. Dan satu lagi, ancaman Allah di akhirat, mungkin Allah urungkan. Tahu urungkan? Sama, urungkan itu. Batalkan. Allah tak buat. Allah akan ancam, akan ini, akan itu, akan. Mungkin Allah batalkan. Ya. Itu akidah. Dengan dalil rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayang Allah melimpah kepada semuanya. Hatta marah Allah, sayang Allah. Ya. Nah, kalau seorang emak marah kepada anak mengaku sayang, dan Nabi bersabda bahwa Allah menyayangi hambanya lebih dari seorang ibu kepada anak, dan tiada terbatas. Nah, maka itulah adil. Ya, adil. Ya. Nah, karena ada kasih sayang, mungkin saja Allah ampunkan. Nah, dari situlah kita doakan orang yang sudah wafat, dan kita juga ingin didoakan. Ya, karena itu pun tajalli Allah untuk menjadikan alasan secara logik bahwa Allah memaafkan. Ya. Karena Nabi ketika duduk lalu ada jenazah lalu, ya. Lalu Nabi berdiri, terus ada orang tak berdiri, Nabi marah, begitu. Lalu orang itu ditanya, Nabi bertanya, kenapa kau tidak berdiri? Itu yang lalu tadi Yahudi, katanya. Kata Nabi, bukankah di dalamnya ada nyawa? Katanya. Begitu. Nah, kalau ada nyawa maka kita hormati. Gitu. Rupanya itu pendidikan Nabi terhadap sebagai rahmat kepada umat. Ya, sebagai rahmat. Allah menyaksikan itu makhluk Allah. Bagaimana kepada umat Islam? Maka Nabi mengatakan, ya, ishhadu ala had, artinya ala hadhil janazah
min ahlil khair. Persaksikanlah bahwa jenazah ini adalah orang baik. Kalau engkau menyaksikan dia baik, kalaupun dia berdosa akan masuk surga. Itu uniknya. Maka dalam ahli sunnah itu ada doa, ada talqin, ada ya. Kan ada orang yang berubah bukan talqin tapi tazkirah katanya. Dia mengira kalau talqin juga sama mengajarkan kepada mayat, ya mayat sudah tidak bisa mendengar. Ya, tapi yang hidup mendengar. Ya, ketika mendoakan sampai ke mayat, dan talqin juga isinya doa-doa. Ya, kalau doa orang lain mendengar, kenapa? Ya, orang yang mentalkin kan tidak mendengar, dan seterusnya. Itu adalah pahaman yang berkaitan dengan akidah bahwa ada rahmat Allah yang luas, yang Allah menerangkan, menjelaskan bahwa Allah mengampuni. Maka itulah tajallinya, surahnya, gambarannya, ya, mengampuni. Itu seperti Allah memelihara hambanya. Ya, maka kasih sayang memelihara itu dikasih ke hati seorang perempuan. Dia alasannya ini aku anakku. Ya, yang bukan anaknya kan tanah. Lagi itu anak istri lain kan. Ya. Boleh tak? Ya, seorang ibu memelihara anak madunya. Ya. Tak madu pun tak nak lagi madu. Ya. Ini madunya madu pahit kan. Ya. Karena alasannya kasih sayang ibu, padahal itu adalah cara Allah memelihara hambanya. Ya ada surahnya, ada tajallinya, dan banyak doa-doa. Ya, berada di majelis. Orang tiba-tiba satu ketika ada di majelis ilmu ikhlas, tahu-tahu itu rahmat. Ya, yang membuat dia dimaafkan semua dosa-dosanya dan seterusnya. Jadi kita kalau memang tidak punya akhlak yang sempurna, maka jangan remehkan benda yang kecil yang kita melakukan lupa. Bahkan mungkin kita lupa kalau itu kita melakukan kebaikan. Ya, ya kita mesti melakukan dengan lupa tuh. Ya, baru itu sama perbuatannya dengan wali. Kalau wali fana, ya, dia tidak pernah merasa melakukan. Ini bukan perasaan pikiran sekali lagi, karena kesempurnaan rohani itulah yang menutupi pikirannya, menutupi nafsunya ketika melakukan sesuatu dengan rohaninya. Sama ketika kita tidak ada rohani, ini pikiran kita yang menutupi dan nafsu yang menutupi ya, kebaikan yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke sini bahwa kita berada dalam rahmat meskipun dalam hikmah dan dalam rahmat. Karena di akhirat kita mendapat fadl ya bukan karena amal kita, dan kita juga mendapat adl bukan karena dosa kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kita hanya dua saja dulu hikmah ya pada pertemuan ini. Qala radhiyallahu ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu mir rabbih maqama 'abdihi min nafsihi. Inilah kalimat hikmah ini memang halus ya. Ma taraka minal kamali syai'an. Tiadalah meninggalkan daripada kesempurnaan sedikit pun. Kalau tidak meninggalkan kesempurnaan sedikit pun berarti dia meraup, mengambil, mendapatkan semua kesempurnaan. Atau sangat sempurna, sangat. Ini ma taraka minal kamali syai'an. Siapa yang tidak meninggalkan atau meraup, mengambil, mendapatkan semua kesempurnaan, man aqama nafsahu mir rabbih. Seorang yang meletakkan dirinya ya, pada Tuhannya. Dia meletakkan dirinya ya, kepada Tuhannya seperti maqama abdihi ya, mendudukkan dirinya kepada Tuhannya seperti kedudukan hamba sahayanya kepada dirinya. Ya.
hamba sahaya kepada dirinya. Ini zaman ada penghambaan. Ya. Dulu orang mengambil orang menjadi hambanya. Dan dulu seorang hamba mungkin dulu tidak terpaksa, dan kemudian ketika di Islam datang baru terpaksa. Seorang hamba adalah seorang yang tidak punya irodah, yang tidak punya keinginan untuk dirinya. Seorang hamba sahaya adalah keinginannya memenuhi keinginan tuannya. Dan kita pun yang membawa seorang hamba ke rumah kita, ya, dia bukan hanya mengerti apa yang kita ucapkan, bahkan dia mesti mengerti apa yang kita nak dan belum atau tidak kita ucapkan. Itulah orang yang dipandang sempurna oleh Tuhan, orang yang mengerti kehendak Tuannya. Atau jangankan seorang hamba saya, pembantu rumah saja. Ya, kalau dia tidak mengerti apa yang kita nak, kita marah. Karena kita datangkan dia dan kita bayar dia untuk menangkap, melaksanakan, memahami, ya, dan melakukan apa yang kita nak. Maka apabila seorang hamba sahaya itu melakukan itu, itulah sempurna. Ya, berarti dia telah meraih kesempurnaan. Kesempurnaan keinginan tuannya itu kan sempurna. Dia dapat laksanakan. Itu. Maka orang-orang kampung yang dipekerjakan, ya, di orang-orang yang modern yang semuanya penuh dengan alat teknologi, maka dikasih kursus dulu tuh. Atau orang yang nak duduk melayani raja dulu, itu diberi kursus dulu. Ya, ditarbiyah dulu agar dia tahu apa sebagai hamba. Nah, maka seorang jika memahami bahwa hamba yang sempurna bagi tuannya, hamba sahaya, adalah yang betul-betul menempatkan diri sebagai hamba sahaya. Nah, maka orang yang menempatkan dirinya, mendudukkan dirinya kepada Tuhannya seperti itu, maka dia meraih kesempurnaan. Atau dengan kata lain, kesempurnaan itu adalah pangkat hamba. Ya. Hamba itu pangkat kesempurnaan. Ya, seorang kalau belum jadi hamba, belum sempurna. Ya, maka istilahnya tahakkuk ubudiyah. Ada 3 ulama menerangkan tingkatan itu. Pertama, tingkatan takwa. Ya, tingkatan takwa ini tingkatan amal atau ibadah. Amal, ibadah, takwa, ya, ini sama maksudnya dalam dalam konteks ini ketika nak diterangkan ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan orang yang berbeda. Ya, ya kan keperluan untuk diberi kelas-kelas ini kan ketika manusia itu berhimpun. Ya. Manusia jika dihimpun, ditanya mana yang alim, mana yang tidak. Nah, mesti ada tingkatannya. Oh, ini yang tidak alim, ini yang setengah alim, ini yang alim sangat. Mesti secara logik itu selalu 3. Ini yang miskin, ini yang setengah kaya, setengah miskin, ini yang kaya sangat. Kan itu saja penilaian. Gitu. Maka ketika orang sufi menerangkan tentang kedudukan rohani yang dekat kepada Allah pun menggunakan kaidah itu 3. Nah, maka takwa, amal, ibadah ini adalah yang pertama. Ya, orang dalam dekat kepada Allah pertama ya mesti beribadah, mesti beramal, dan ini perlu ilmu. Sudah. Ketika orang punya ilmu dan amal, punya ibadah, berarti dia takwa. Takwa ini melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia perlu naik kepada tingkatan kedua, yaitu istiqomah. Ya, istiqomah ini adalah, dengan kata lain, dia mesti meluruskan hatinya untuk Allah. Ya, karena masih ramai orang punya ilmu dan beramal, hatinya tidak menghadap kepada Allah. Ya.
kalau di antara orang yang beramal ibadah ini, ya, dicari siapa yang mulai hatinya lurus, maka dia akan menjadi kelompok kedua. Ya, yang lebih sedikit jumlahnya dari yang pertama. Nah, kalau sudah istiqomah, istiqomah itu apa? Istiqomah tadi meluruskan hatinya kepada Allah. Istiqomah kan lurus. Mustaqim kan jalan yang lurus. Ya, jalan kepada Allah yang lurus, jalan mana satu? Jalan tol. Ya. Adalah jalan yang hatinya ketika ibadah lurus untuk Allah. Ja'alul ibadati iqamatan lillah. Menjadikan ibadah dan perbuatan baik itu tegak, lurus kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan untuk Allah ini tadi ya, fana atau ya, lupa gitu. Bukan fana atau amal ibadah yang ya, tadi seperti orang mengasih minum kucing itu. Ya, itu kan ibadah yang murni untuk Allah. Ya. Nah, istiqomah itu dalam melakukan ya, tujuan itu yang disebut qasdut tawajuh atau sidqut tawajuh. Betul hatinya menghadap kepada Allah. Apabila sudah betul, maka hatinya itu Allah turunkan sifat-sifat mulia tadi. Akhlak ke dalam rohaninya. Apabila seorang punya kesempurnaan akhlak, maka tumbuh sifat kehambaan. Sifat hamba itu adalah orang yang rohaninya sempurna sifat akhlaknya. Baru sifat hamba itu muncul. Nah, hamba itu orang yang mengerti sudah tentang Tuhannya karena Allah sudah beri sifatnya kepada dia. Maka dialah yang paling mengerti. Ya, sifat ridho kan mengerti. Ya, ini Allah. Sifat ridho, Allah beri sifat ridho. Betul-betul jadi sifat. Maka apabila mendapat sesuatu, Allah. Ya. Sampai ada kan yang saya suka cerita nenek-nenek tua itu yang ya, surganya sama dengan seorang wali. Ya, di Jannatul Illiyin. Seorang wali mimpi tertidur lalu dibawa oleh malaikat ke surga. Ini surga siapa? Surgamu. Tapi terkejut ada seorang nenek-nenek itu juga orang yang sama menerima ya, di surgamu. Itu siapa? Itu jiran. Rupanya esok pagi-pagi dia cari betul ada. Dan nenek tua itu ditanya apa ibadahnya tak ada. Ya. Syekh itu duduk di rumah dia 3 hari. Syekh Qiyamul Lail dia tidur. Syekh 3 hari puasa, nenek tua itu makan. Pagi-pagi zikir, dia bersih-bersih di rumah. Diperhatikan tak ada ibadah yang lebih dari aku. Ketika ditanya, dia kata tak tahu. Tak adalah, itu yang Tuhan saya lihat, itulah amal saya. Coba kau pikir, apa? Tak ada Tuhan saya. Saya tak ada buat apa-apa. Nah, itulah amal itu. Ya, yang kita tak tahu nak buat. Ya, kalau masih sangkut di sini itu tak pergi ke langit, masih sangkut di sini. Ya, Allah sangkutkan di situ tak pergi. Tapi kalau Allah ambil, hilang, bahkan dia pun tak perasan. Aku yang beramal kah? Itu jika sampai kepada sempurna, sampai kepada titik jiwa seperti itu. Ya. Itu nenek tua ditanya, tak tahu. Cobalah kau ceritakan. Atau ini Tuan Syekh, saya dulu dengar dari Tuan Syekh, segala sesuatu dari Allah. Jangan kau tolak apa yang kau beri. Apa yang Allah beri padamu. Itulah ridho. Jadi aku kalau sakit, kalau susah, aku tak minta kepada Allah sembuh. Aku malu menolaknya karena itu Allah yang bagi. Ya, itu Tuan Guru sedang duduk berdiri. Ini yang memasukkan kau surga. Ya. Itulah kesempurnaan hamba itu ya begitu. Karena Allah nak. Tapi kalau kita naikkan ke meja pengadilan mahkamah akal, tak boleh begitu. Ya. Nah, akal akan kuat kalau ini lemah, tapi kalau ini kuat akan lemah.
Orang makanya kalau cinta sangat tuh lemah sudah akalnya. Ya. Bukan lemah hilang kekuatannya, tapi kalah dominasinya, kalah cahayanya. Ya, makanya dikatakan cinta itu buta. Ya. Itu kalau nafsu, begitu juga kalau cinta rohani. Ya. Bahkan itulah akal yang cerdas sebetulnya. Kalau ini akal nafsu. Ya. Yahudi kan katanya bijak, suruh tobat, jadi bodoh. Bijak itu dalam makar, dalam kejahatan itu jadi bijak. Coba pencuri itu banyak yang bijak, tapi ketika dia tobat jadi bodoh. Karena ya, akal kejahatan berbeda dengan akal rohani. Akal syahwat berbeda dengan akal rohani. Di dunia itu jadi logik, tapi berbeda dengan logiknya. Ya, itu sebab orang sufi mengatakan berpikir itu kepada sesuatu yang real. Orang sufi mengatakan tidak ada yang real kecuali Allah. Jadi berpikir selain Allah khayal. Ya, kan mikias artinya kayu ukur tentang logik itu berbeda. Nah, maka orang sering ahli kalam mengatakan orang sufi membuang akal yang anugerah Allah. Nah, ente yang tidak punya akal sempurna. Ya, karena ada akal batin, karena ada manusia batin. Ada mata batin, ada telinga batin, ada bicara batin. Ya. Nah, itu ada rasa batin. Ya, kan ada orang kena api sedikit saja, tapi batinnya sakit, sakit sangat. Ya, tapi emak-emak sudah melepuh tangannya tak sakit pun. Ya. Saya angkat panci di air, di api itu panas. Istri saya ambil, alamak. Ya, dia hari-hari pegang, saya tak pernah pegang, jadi panas. Ya. Cuman tak cakap bodoh gitu. Ya. Kalau nak cakap mungkin bunyinya itu bodoh gitu. Ya. Dia kuat tangannya. Ya. Sebetulnya yang lemah bukan tangan saya, tapi tak biasa memegang itu jadi lemah batin. Jadi orang yang tidak memprediksi tentang sifat-sifat batin ya memang tidak sempurna. Taib, kembali ke ini, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama 'abdihi min nafsi. Ya. Orang baru mencapai sempurna kalau ia mencapai sifat kehambaan. Sebetulnya itu ringkasnya. Karena kehambaan itu muncul apabila mempunyai akhlak yang sempurna. Ya patutlah dia sempurna. Maka tadi, orang pertama takwa, kedua istiqomah, dan yang terakhir tahakkuk ubudiyah, meraih sifat kehambaan. Nah, orang yang meraih sifat kehambaan, karena hamba itu adalah rendah, maka dia merasakan keagungan Allah. Kita kan kalau sholat, syarat khusyuk, keadaan hati, khusyuk itu bukan pikiran untuk berpikir khusyuk. Kalau pikiran berpikir khusyuk, mesti kita lupakan yang lain-lain. Atau sampai pejam atau perlu padam lampu atau tak jadi. Itu sebetulnya bukan makin ke dalam. Makin keluar, makin tak khusyuk. Bukan makin hilang, makin besar. Tapi khusyuk itu sifat kehambaan. Kalau sempurna, ya kalah sudah dengan kekuatan batin itu. Maka syarat orang sholat, pertama hadir. Macam mana hadir? Hadir itu adalah wujudnya, adanya, tajallinya sifat-sifat mulia Allah ke dalam hati itu Allah hadir. Ya. Kedua, asyukur bi'azamatillah, merasakan keagungan Allah. Ini sifat kehambaan. Ya. Kan syarat-syarat khusyuk, syarat-syarat rohani, khusyuk secara ringkasnya mempunyai sifat kehambaan. Tapi kalau nak diurai, ya itu ada 6. Ketika orang sholat, baru dia punya sifat kehambaan, berarti dia punya khusyuk. Hadir. Asyukur bi'azamatillah, merasakan keagungan Allah.
Ketiga, al-khauf. Maaf, ketiga, at-tafhim, memahami semua bacaan. Ya. Ketika dia cakap itu sebetulnya sholat silah itu sedang bincang. Sampai ada Nabi menerangkan hadisnya bahwa Allah setiap kita ucapkan bacaan sholat, Allah jawab. Itu Nabi yang beritahu. Apa jawaban Allah? Ya. Kita sudah diberitahu pun oleh Nabi, memang kita tidak dengar jawaban Allah, batin kita. Tapi mereka meskipun tidak baca hadis itu, dia dengar bacaan itu, jawaban itu. Nah, maka bacaan sholat itu adalah komunikasi kepada Allah. Karena dia hadir dan merasakan keagungan Allah. Dan yang keempat adalah al-khawf. Takut. Ya, ibadah dia tidak sempurna dan Allah tidak suka. Takut. Kenapa? Karena masih melibatkan bibir dia, masih melibatkan anggota tubuh dia. Yang manusia merasa independen itu kan karena ada jasad. Nafsu maksudnya. Makhluk benda mati seperti kayu, batu, atau binatang sekalipun, dia tidak merasa bahwa dirinya ada. Dan tidak merasa bahwa di luar diri dia ada. Kalau kambing diikat di pokok, kambing mati pokok layu, dia tak peduli. Karena tak merasa dia ada dan tak merasa ada yang lain ada. Ya, dia hidup secara sejatinya, wujud saja hidup begitu. Nah, maka seorang kita ini manusia diberi nafsu, maka ada pengakuan nafsu. Anak itu. Nah, maka sifat takut itu akan muncul. Ya Allah, ya, aku hebat. Itu ya. Ketika sholat sudah begitu demikian khusyuk, nafsu itu bicara. Nah, maka dia takut. Nah, yang kelima, ar-raja. Ya, keluar cahaya harapan. Tapi engkau mengampunkan, engkau memaafkan, engkau menerimanya, engkau melewatinya kekurangan aku. Dan yang terakhir, ya al-haya'u malu. Ya, tak seberapa yang aku buat. Tapi yang engkau beri banyak sangat. Ya, malu. Maka Nabi pernah berkata, al-haya'u minal iman, la, kata Nabi, bal al-imanu kulluhu. Iman itu, malu itu separuh iman. Oh, tidak, kata Nabi. Semuanya iman. Nah, ini ya, maka Nabi dikenal sangat pemalu kan. Ya, apabila dia melakukan kesalahan, kelihatan merah mukanya, malu. Nah, inilah sifat hamba baru muncul. Ya. Dalam jiwa manusia dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan ubudiyah wa rububiyah. Nah, orang yang sudah merasakan keagungan Allah, maka dia seperti senter, laser tuh. Kalau kita nyalakan dan kita arahkan ke dinding, maka akan ada sinar di dinding bulat. Ya. Kalau ini diangkat, dia ikut diangkat. Ya. Ini bainar rububiyah wal ubudiyah. Orang apabila sudah jadi hamba ini, ya sudah ikut saja. Ya. Dan tidak ada kesempurnaan selain daripada itu. Ya, mataraka minal kalami syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama 'abdihi min nafsi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu ini sarahannya terlalu banyak sangat ke atau tak apa, begitu saja. Ya. Ya, apa yang Allah bagilah. Ya. Ya, kita nak ucap itu kita ucap saja. Semoga itu menambah pemahaman. Saya risau menambah pening tak? Tak kan? Oke. Alhamdulillah. Ya. Ya. Karena ada sebagian orang pening. Itu ya, maka itu sebab mengaji itu perlu dibuka kan. Ya. Tak boleh ada pandangan sendiri dulu. Zero dulu. Nah, nanti sudah masuk
baru analisa dengan pandangan sendiri. Kalau belum masuk sudah ditolak, itu jadi pening. Penjelasan yang banyak malah jadi rusak. Tapi oke kan? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ada soalan? Boleh kalau ada soalan. Tak ada soalan ya? Kalau tak ada soalan, semoga apa yang tadi dicakap itu jawaban. Ya, kalau jawaban tak dapat, soalan tak ada, tak mengaji berarti. Ya. Karena as-su'al miftahul ilm. Ya, bertanya itu kunci ilmu. Dan bertanya itu perlu jawaban. Nah, jika mengaji semuanya sudah jawaban, maka kuncinya sudah dapat semua. Oke. Kalau taubat, macam mana nak kita katakan yang taubat sehingga hilang Islam? Taubat hingga Islam hilang. Hingga apa hilang? Islam. Isra. Israr. Allah. Memang di atas taubat itu ada inabah. Nah, inabah itulah yang memang orang sudah tidak ada israr. Ya. Maka ada kisah yang diceritakan tentang seorang bertanya kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri. Dia berkata, "Ya Imam, bagaimana aku melakukan dosa, kemudian aku bertobat, dan kemudian aku melakukan lagi. Apa yang mesti aku lakukan?" "Tobatlah." "Aku sudah bertobat, tapi aku buat lagi." "Taubat? Aku sering sangat seperti itu." Ya tobat terus. Sampai bila? Dia kata, sampai setan itu sering. Ya, sampai setan itu sering. Dari cerita itu bahwasanya taubat itu sangat penting. Patut Allah mengatakan Allah suka kepada orang bertaubat. Dan maksud perkataan imam itu adalah itu sesuai dengan sabda Nabi, at-taib kaman la dzambala. Setiap dosa ditobati, ya, maka tak ada dosanya dah. Kalau buat lagi, ya ada dosa. Tobat lagi, hilang lagi. Nah, ini makna agar israr itu hilang. Ya kena tobat. Karena israr itu adalah orang yang enak berbuat dosa, selepas itu tidak merasa dia berdosa. Itu israr. Sehingga dia tidak perlu bertobat. Bahkan lebih buruk lagi, dia membenarkan perbuatan dosa itu. Karena dia berkedudukan tinggi karena dia hebat ya. Sehingga ada orang, kita cakap dengan orang, ya mungkin cakap ini keras sangat. Orang itu sakit, kita malah marah. Allah, ya, cakap itu aja kamu sakit. Ini sudah berbuat dosa, tapi dia tidak merasa, dan orang merasa sakit tak boleh. Itu sifat israr. Ya. Dan Imam Ash-Shazili pernah berkata, man lam yataghalghal fi ilmina hadza
mata musirran 'alal kabair. Seorang yang tidak memasuki ilmuku ini, kan ilmu tasawuf sebetulnya ilmu taubat. Praktek pertama itu orang sufi taubat. Orang bertarekat itu orang taubat. Karena makom pertama, orang sufi kan setengah membina rohani. Seperti orang membina binaan. Orang nak bina rumah nih, pertama mesti ada asas. Nah, tobat itu asas. Jadi mula-mula orang bertarekat itu adalah orang yang bertobat. Maka makna tarekat itu sendiri mengisyaratkan kepada taubat. Karena tarekat adalah pergi ke Allah. Dan taubat itu rujuk ilallah, kembali ke Allah. Nah, kita disuruh baca istighfar pagi dan petang. Itu bukan mantra ya. Bukan baca nanti jadi wali gitu. Ini mantra namanya. Itu bukan. Itu permohonan kepada Allah. Agar Allah mengampuni astagfirullahaladzim. Itu sambil membayangkan dosa-dosa. Astagfirullahaladzim sampai 100 kali. Ya sebetulnya kalau masih asik, masih enak, teruslah. Lupakanlah angka 100 tuh. Gitu. Cuman semoga 100 itu banyak. Semoga 100 itu dapat. Ya, dapat hidup istighfarnya. Nah maka ya untuk menghilangkan israr itu membaca istighfar, membaca selawat, membaca la ilaha illallah dengan penuh penghayatan. Ya, sehingga Allah membersihkannya. Karena Nabi yang mengatakan innahu la yughanu ala qalbi katanya. Padahal Nabi tak ada, tapi itu Nabi cerita seolah-olah ada pada diri dia. Padahal itu adanya pada diri kita. Seolah-olah ada kabut yang mengelabui hatiku. Sehingga aku istighfar, maka kabut itu hilang. Gitu. Seperti Nabi juga mengatakan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, hati itu mungkin lapuk. Karena ada israr, penyakit israr. Kata Nabi, perbaharui dengan la ilaha illallah. Itu sebab di dalam tarekat dijadikan satu selawat, istighfar, selawat, la ilaha illallah. Ini bukan mantra. Itu adalah betul-betul satu wirid, satu amalan yang kita peruntukkan mengingat Allah. Ya, mohon ampunan bukan amalan yang meminta. Kan wirid itu amalan yang memuji, amalan yang memohon, amalan yang menunjukkan keperluan kepada Allah, bukan amalan yang meminta. Nah maka israr itu dari nafsu. Yang kedua adalah untuk menghilangkan israr, berada di bi'ah yang baik. Ya mungkin orang kita lari ke masjid kalau pening, ada sholat, ada mengaji, itu obat gitu. Atau selalu bersama dengan orang yang kita anggap lebih baik, itu juga obat untuk israr. Jadi dua, tazkiyatun nafas ya, dan bersuhbah kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, untuk merasakan bahwa kita selalu salah, selalu kurang, selalu lemah, dan itu membunuh sifat israr. Itu mungkin yang dimaksud oleh Imam Asyazili tadi, man lam yataghalghal fi ilmina hadza. Karena ilmu ini maksudnya ilmu tasawuf adalah ilmu tazkiyah dan ilmu suhbah. Ya. Dia orang yang tidak pernah masuk ke ilmu kami ini, dia mati masih punya israr kepada dosa besar. Ya. Masih enak. Wallahu alam. Bagaimana membezakan waktu kehambaan waktu kehambaan 5 apa ya ini? Bagaimana membezakan untuk kehambaan dengan ini untuk ya? Untuk kehambaan yang benar. Ini yang? Iya. Oh, kehambaan yang benar dengan kehambaan yang masih diliputi
kehendak diri. Eh, ubudiyah tadi tadi disebutnya oleh Imam Ahmad Zarruq, yaitu pendapat beliau dengan menggunakan kalimat tahakkuk al-ubudiyah. Ya, tahakkuk ubudiyah itu adalah meraih sifat kehambaan. Ya, meraih sifat kehambaan bukan setelah ibadah, tetapi setelah istiqomah. Ya, istiqomah ini membetulkan ibadah. Ya, orang beribadah perlu ilmu. Maka orang ilmu dulu, baru ibadah, baru takwa, baru dibetulkan hatinya untuk Allah, baru kemudian ya dia meraih sifat kehambaan. Sebetulnya ada satu yang dilewati. Setelah dia meluruskan, membetulkan ibadahnya untuk Allah, maka Allah anugerahkan kesempurnaan rohani itu. Ya, ketika kesempurnaan rohani itu wilayahnya wilayah ruh. Ya, kesempurnaan rohani, baru rohani itu melihat tubuh kita ini hamba. Ya, karena kalau tidak ada rohani, ini tubuh di dalamnya ada nafsu. Itulah yang menjadi tuan, menjadi Fir'aun, menjadi Namrud, menjadi Abu Jahal, menjadi nah itu. Tapi ketika ada ruh Muhammad disebutnya, ya, maksudnya akhlak itu, ya, baru dia ya menundukkan nafsu ini. Itu sebab ulama mengatakan ij'al nafsaka matiyatan ila rabbika. Jadikan tubuh nafsu ini kendaraan. Siapa yang mengendarai ruh, sifat-sifat mulia itu, baru dia boleh pergi ke Allah. Semua yang dilakukan nanti oleh tubuh ini betul ya ibadah. Ini ubudiyah. Nah, ubudiyah inilah rohani, sifat kehambaan. Jadi ukuran kehambaan yang benar adalah memiliki akhlak yang baik. Makin nambah akhlak, makin nambah tingkat kehambaan itu. Makin nambah akhlak, makin nambah tingkat kehambaan. Sehingga Nabi mengatakan salasun man kunna fihi zaqa halawatal iman. Orang kalau sudah berada di 3 perkara ini, berarti dia sedang atau dia telah menikmati manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasul lebih dari yang lain, mencintai dan membenci orang karena Allah. Ketiga, dia takut ketutup Allah seperti takut jatuh ke api. Kufur itu kan ketutup. Ya. Lagi kalau kufur keluar dari agama itu lagi ditakuti. Nah, ini orang yang cinta Allah, cinta Rasul, dia tidak mau lupa dengan hijab dengan Allah. Maka inilah sifat kehambaan yang total. Dan Imam Syadzili pernah berkata, aku kalau lupa Allah sedetik saja ada rasanya kafir. Dan aku kalau lupa Rasulullah rasanya khianat. Ya, itu hamba. Sudah jadi hamba itu. Ya. Ya, kalau kita ya ibadah ingat diri kita hebat malah itu rasanya soleh. Ya, tak sempurna. Ya, itulah perlu terus. Orang punya kesempatan sampai sekarat saja dia sempurna. Ya, sama dengan orang yang telah melakukan sempurna sejak awal tuh. Waktu sekarat saja. Ya, dia melepaskan ya Allah aku tak ada apa-apa. Oh. Ya, itu ya perlunya ya menzerokan diri lah katanya. Itu tak boleh kita bantu dengan pikiran, hanya ya, dengan cahaya yang ada di dalam rohani. Ya, wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'an qalban khashi'an badanan sabiran wa shifaan min kulli da'. Allahumma akhrina min zulumatil waham wa akrimna bi nuril ilm wal fahm. Akhrijna ya Allah min zulumatil ilm wa akrimna ya Allah bi nuril ilmi wal fahm. Akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawm.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.